orang Yahudi akan ada pengajar-pengajar palsu yang memasukkan ajaran yang membinasakan. Tinggal kita deteksi kitabnya Yahudi. Sebelum ada Kristen, apakah kitabnya Yahudi ada kitab Roma di dalamnya? Ada Galatia, ada Filipi, ada Lukas, ada Markus, ada Matius, ada Yohanes, ada Ibrani, ada nggak? Tidak ada. Saya bilang, Yahudi lalu siapa yang memasukkan pengajaran-pengajaran tadi ke dalam kitabnya Yahudi? Siapa? Siapa dan apa agamanya yang mencampur adukan antara kitabnya Yahudi dengan kitab mereka? Itu siapa? Itulah penyesatnya, itulah guru-guru palsunya yang pergi ke seluruh dunia mengatasnamakan Yahudi rohani lah, anak-anak Abraham rohani lah. Entah apa-apanya kalian bahas setelah kalian itu menggabungkan, memasukkan pengajaran sesat ke dalam kitabnya orang Yahudi. Pertanyaannya, siapa yang memasukkan pengajaran asing ke dalam kitabnya Yahudi itu siapa? Islam atau Kristen? Siapa yang memasukkan pengajaran asing Tuhan menebus dosa dengan darah manusia? Siapa itu? Tadi korbannya binatang tiba-tiba menjadi korbannya Tuhan dalam rupa manusia, itu siapa? Itu pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan itu masuk ke dalam kitabnya Yahudi. Itu siapa? Islam rupanya. Islam kitabnya Al-Quran. Tidak ada kitabnya Yahudi tempel di Al-Quran. Siapa? Ya silakan Kanita, gantian, jangan seling potong, gantian. Silakan Kanita, dibuka mionya. Saya bicara sebentar aja dia udah potong, jadi susah. Kalau Kang Suma maunya monolog susah, saya mundur aja. Dia maunya monolog silakan bicara. Saya ngomong sebentar dia udah potong. Pertanyaan saya, Anda tidak sentuh, Anda bawa Ibrani, justru Ibrani itulah kandidat pengajaran palsu. Aneh Anda ini. Jadi semua menganggap perjanjian lama Yahudi itu agak kitab yang benar. Perjanjian lama Yahudi. Pastilah. Yang datang ya, kepada itu. Yang datang kamu kepada Nabi. Itu. Oh, itu kitabnya Yahudi. Jangan, saya bukan Kristen yang pakai kitabnya orang. Maaf ya. Sorry lah. Saya juga akui perjanjian lama itu agama Yahudi memang pakai perjanjian lama saja. Itulah yang dimaksud. Kitabnya Yahudi. Kami orang Kristen pakai Anda masukkan kitab-kitab asing. Kenapa kamu? Ada Roma, ada Filipi, Galatia, ada itu semua Anda masukkan ke dalam kitabnya orang Yahudi. Habis itu Anda sok jagoan di depan kami umat Islam. Kami ini adalah penerus Yahudi loh. Ini buktinya kitabnya mereka tempel di kitab. Lebih lucu lagi kamu anggap kitab Yahudi yang benar tapi kamu nggak pakai, itu kan lucu. Lah itu kitab Yahudi ngapain kami pakai? Emang kami pencuri? Nah, kami anggap perjanjian lama Yahudi itu juga adalah firman Tuhan. Iya, habis itu kau masukkan, habis itu saudara masukkan pengajaran-pengajaran palsu di dalamnya yang membinasakan. Itu bukan pengajaran palsu. Lalu mana ajaran yang ditambahkan masuk ke dalam kitabnya Yahudi? Mana? Mana ajaran palsu? Jualan kecap. Mana ajaran palsu? Mana ajaran baru yang masuk di ajaran kitabnya? Cuma kau bodoh kali kau itu. Masa kayak gitu ngomong? Itu Suma lagi unjuk gigi. Suma lagi unjuk gigi. Sebentar. Waduh, jangan mengeroyokkan lah. Mana kitabnya Yahudi? Ya, kita dikeroyok Suma, Pak Arif. Kita dikeroyok. Kitabnya Yahudi sudah utuh. Kalian datang-datang memasukkan pengajaran-pengajaran asing ke dalamnya. Betul? Tidak. Ini acara apa? Jadi guyuran apa? Dan bulan lalu. Orang Kristen, dengar ya. Orang Kristen. Biar saya bicara dulu. Saudari Nita, kalau saudari masuk di sinagoge, kalau saudara masuk ke sinagoge, tempat ibadahnya orang Yahudi, tidak ada itu kitab Roma, Galatia, Filipi, Gatalia dan seterusnya, nggak ada. Coba ngomongnya satu-satu lah Juma, jangan apa ibu juga satu-satu. Kalianlah yang memasukkan pengajaran-pengajaran asing ke dalam kitabnya Yahudi. Kesempatan ngomong, baru ngomong 2 kali. Ya makanya itu Bang Juma kok nyerocos terus kayak ento, kayak mau nyosor. Pertanyaan saya tolong dijawab. Pertanyaan saya tolong dijawab.
Pertanyaan saya tolong Saya dijawab. jawab. Apakah- Cuma dengar, jangan dengar. terus kayak Kan Eri dia udah mau menjawab. Habis ini saya turun, habis ini saya Saya turun, mau saya dengar di jawab. bawah. Saya dengar di bawah, habis ini saya bertanya, saya turun di bawah. Dengarkan pertanyaan saya. Apakah ketika di dalam ibadah orang Yahudi hari ini, mereka juga membaca kitab Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya dari kitab Kristen? Ya atau tidak? Jawab. Tidak, makanya saya bilang jangan kamu samakan itu dua Tidak. agama yang Udah berbeda. Sudah selesai, tidak? Jalan keselamatannya berbeda gitu loh. Berarti Kalau jalan keselamatannya berbeda, berarti tidak sampai kepada Tuhan yang benar. pertanyaan Tapi saya. kita orang Kristen. Pertanyaan saya. Diam dulu, Siapa biar yang saya memasukkan pengajaran asing ke dalam kitabnya Yahudi? Tuhan sendiri. Kamu mau bilang apa? Tuhan Di mana sendiri. Tuhan berfirman kepada Paulus? Tuhan berfirman kepada Paulus banyak sekali. Tunjukkan. Pertama, kisah pertemuan Paulus dengan itu Kristus Yesus. di Kisah Rasul 9. Ya, Kristus Itu itu Yesus. Tuhan. Nenekmu kiper itu Kristus Tuhan itu lo, Tuhan. bukan Tuhannya Yahudi. Hei, hei, Kristus hei. itu Tuhan. Yang saya maksud Tuhannya Yahudi, bukan Tuhan lo. Kamu Di kan mana bicara sama Tuhannya kami Yahudi? orang Kristen, kecuali kamu ngomong sama Di orang mana Yahudi. Tuhannya Yahudi berfirman kepada Paulus? Di mana? Ada aja ini. Tadi Saya katanya bilang, beda. Yahudi Kristen Kalau beda. agamanya beda, jalan keselamatan beda, pasti yang disembah juga beda. Lalu Ya sekarang beda, kamu makanya bilang, saya tanya. Tuhan Makanya Yahudi saya gimana? bertanya. Nggak nyambung. Kalau sembahanmu dengan sembahan Cuma Yahudi sekarang berbeda, tolong Susah tunjukkan kalau di mau mana ngomong sama orang, di mau menang mana sendiri. orang Yahudi dalam sinagoge membaca kitab Roma, di mana itu? Orang Kitab- Kristen yang baca kitab Roma. Gak pernah orang Yahudi dalam sekarang sinagoga perjanjian baca Roma. lama itu kitabnya siapa? Perjanjian lama itu kitabnya siapa? Orang Kristen dan orang Yahudi. Nenekmu kiper. Itulah Yang penting kau. kitab- Itulah dengar, bukti yang bahwa kau penting- perampok mengambil kitabnya Yahudi lalu kau masukkan pengajaran-pengajaran sesat yang kau sebut Kan saya perjanjian bilang, Allah memberikan kitab tidak kepada sesuatu yang dia boleh klaim. Ini milik aku, Sejak orang lain nggak kapan boleh. perjanjian Nggak ada lama begitu. itu untuk orang-orang Kristen? Sejak kapan, Tuyul? Sejak kapan kitabnya Perjanjian Yahudi lama itu untuk orang-orang orang dan asing? Yahudi. Saudaraku, sadarlah, sadar. Sadar, sadar napa, sadar, Kalau orang sadar. Kristen, kami pakai Sadar, kawan, perjanjian sadar. lama. Kami tidak rubah-rubah. Perjanjian lama itu kitabnya Yahudi. Perjanjian lama itu kami pakai Lalu seperti itu. kemudian muncul agama Kristen memasukkan Tapi yang pengajaran-pengajaran namanya asing. penyesat, Pengajaran asing Yang itu namanya- kemudian kalian sebut dengan perjanjian baru. Kalianlah yang memasukkan pengajaran asing ke kitabnya orang Yahudi, nggak ada yang lain. Kalian. Kami mengakui Kalian. ciptaan langit dan bumi Musa. Apakah kitab Anda mengakui? Mengakui enggak? Kenapa berbeda? Orang-orang Yahudi lucu dia mau dipesan berlindung di balik Elohim. Yahudi. Lucu. Ini kitabnya Yahudi yang kita bahas, Tuyul, jangan sakit. Di dalam kitabnya Yahudi diterangkan dengan sangat jelas Ulangan 4, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Boleh nggak menambahkan kitab Taurat itu dengan surat Paulus? Di mana yang menjelaskan bahwa perjanjian lama itu kitab orang Yahudi? Iya, jangan main keroyokan. Dima. Pendeta. Coba, Waduh. Nah, gantian gimana? Itu bukan Coba keroyokan, ngerti. Pak Arif. Coba saya tanya kamu. Iya. Di mana datanya kitab perjanjian lama itu kitab orang Yahudi? Ulangan 33, silakan Anda baca. Ya baca-baca, kamu biasanya Ya, belajar ayat. baca. Jadi kau itu sekolah STT itu ngapain? Jadi kau lagi mabuk ini Jumat. Hah? Kau Kenapa? lagi mabuk. Kau bertanya di mana lagi dalilnya aku mabuk. tunjukkan. Lagi lapar. Aku tunjukkan. Ya, tunjukin, kamu. tunjukin. Marahan. Mana? Tunjukin. Musa Kamu kemarin telah nggak ngerti kata memerintahkan. kerja apa? Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Ulangan berapa coba? Ulangan berapa? Jadi ngapain kau pungut perpuluhan di gereja kalau kau tidak tahu? Hah? Kau modal apa? Enggak, Modal kau apa itu di yang gereja ngawur. pungut perpuluhan ternyata kau nggak tahu. Loh.
Kau enggak tahu gimana Juma, kau Lah, bodoh sekali. saya sudah baca Perjanjian dalilnya. baru. Musa Kau telah bodoh sekali. memerintahkan, Musa Kenapa kau telah bodoh itu ya? memerintahkan Dilahirkan hukum menjadi bodoh Taurat. itu bahas Kristen. Musa Saya mau telah tanya kau, di memerintahkan mana hukum. di mana dalilnya kitab perjanjian Musa. lama itu kitab orang Yahudi? Di Musa mana telah dalilnya? memerintahkan hukum Taurat kepada Iya. kita, suatu milik Iya. bagi jemaat Nah, itu- Yakub. Mana Kau jangan dalilnya? gila kau. Enggak, kau yang gila. Jangan kau gila. Mana dalilnya bahwa itu Bacakan lagi. perjanjian lama? Mana kalimatnya perjanjian lama itu kitabnya orang Yahudi? Mana Juma? Kau Bacakan jangan lagi. nipu di sini. Ku bacakan lagi. Jangan kau sinting sendiri kau. Udah kenyang kau Sekarang saya tanya terpuluhan. kau, mana dalilnya bahwa Musa perjanjian lama itu memanggil. kitabnya orang Yahudi? Musa Gantian memanggil. pendeta. Perjanjian. Saudaraku pendeta, saudara pendeta pengepul perpuluhan dengarkan Nah, kau. sekarang Nas. Musa, ini Kamu saya dengar- baca dalil. Saya baca dalil. Kau dengarkan Gantian, gurumu Nak. ketika Gimana membaca sih? dalil yang kau minta, gurumu ingin baca. Ku lempar juga kau kapur nanti matamu, ha? Musa memanggil seluruh orang Israel. Bahlul, ini saya baca dalil. Kau Biarin minta dia dalil bicara kan? sendiri. Kau minta Dia bicara dalil kan? sendiri dari Ah, saya kasih dalil, Bahlul. Musa memanggil seluruh orang Israel untuk berkumpul dan berkata kepada orang-orang Israel, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Elohim kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb, bukan dengan nenek moyang kita. Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita. Ya di mana yang ada. tulis itu kitab perjanjian lama, kitab orang Yahudi, mana dalilnya? Ngawur kamu Juma. Kitab perjanjian lama itu terdiri dari 3 bagian kitab, Taurat, Bukan Nafim dengan dan nenek Ketuvim. moyang kita Tuhan mengikat Bodoh perjanjian coba. itu, tetapi Kamu- dengan kita. Kita yang Mana? hidup di Yang hari sekarang ini, kalimatnya itu kamu kita buktikan semua bahwa yang masih kitab hidup, perjanjian lama itu adalah kitab Tuhan orang Yahudi. telah Mana? berbicara berhadapan muka dengan Musa. Itu jelas itu Makanya saya diterangkan. bilang sama kamu, bahwasanya mana dengar. dalilnya? Kitab perjanjian lama itu Gantian, aduh bersabar. Betul, silakan. Kalau kau, ini komal kalian, cuma saya mau jelaskan bahwa Juma itu tidak tahu apa-apa. Juma itu Cuman jangan saling tabrakan, Pak Pendeta. Jangan saling tabrakan. Kau itu Silakan ketakutan Anda berdasih. perpuluhanmu habis. Kau takut Semalam perpuluhan Anda- habis. sekarang waktu saya nggak ada. Kalian yang Takut lari biu-biu. Sekarang saya mau jelaskan. Coba, Lari Juma, jemaatmu. kemudian saya jelaskan. Nih, dengarkan. Saya ulang lagi. Udah saya udah Ulangan dengar sekarang giliran 33. saya. Ulangan Bentar, 33 bentar. dengarkan. Ulangan 33 dengarkan. Musa telah memerintahkan Ya, hukum Taurat. Dengar dulu. Apa ini? Si bodoh ini. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Suatu milik bagi jemaat. Jemaat siapa? Jemaat siapa? Milik untuk jemaat siapa? Ya jangan di mute supaya saya jawab. Ketakutan Ya, jemaat satu orang siapa? Islam di Jemaat sini. siapa? Mencret kalian hadapi saya. Saya Pastor. jelaskan. Mencret kalian sampai mute. Waduh. Itu kamu udah mabok Juma. Sekarang gini, Deh. yang saya tanya itu, Waduh. Anda semalam sudah mencret kalau Romualdo. Nah, Saya nyimak di bawah. Kamu Waduh. Wah. Pak Gila Pendeta, kau. Pendeta. mencret sekarang. Nggak usah framing, kalian mencret. Saya tanya itu cuma tadi framing. Saya tanya dia, di Bacakan mana lagi. dalilnya bahwa kitab perjanjian lama itu kitab orang Yahudi. Oke. Perjanjian lama itu bukan hanya kitab Taurat, Juma. Nenek Perjanjian lama Mukiter, itu ada udah Taurat, diam Levin, dan nih. Ketuvim. Bacakan lagi satu Ya, dalil mana, yang lain. mana? Dengar. Jangan Kau diam kamu baca makanya. sembarangan. Diam makanya kau. Ini saya baca Makanya kitab Yahudi, diam, bukan kitab gantian. lu. Diam. Beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Yang mana Tauratku kitab perjanjian lamanya? Itu perjanjian apa? Perjanjian Taurat. Kalau kamu bicara kitab perjanjian lama itu ada Taurat, Levin, dan Ketuvim. Makanya kamu Bahlul. salah paham. Bahlul, Bodoh. Bahlul, Kamu Bahlul, nggak Bahlul. ngerti Coba apa. gantian Bahlul, coba. yang Waduh. melabeli kitabnya Yahudi perjanjian lama itu kalian, Mana laknatullah. ada?
yang melabeli kitabnya Yahudi. Anda di bawah. Anda di bawah. Sekali lagi kalau nggak bisa tertib saya turunkan ya. Kalau nggak bisa tertib Anda saya di turunkan. bawah. Kalau Anda nggak bisa diskusi. Oke, masih banyak yang mau naik di bawah. Yang Ayo, melabeli silakan. perjanjian lama kepada kitabnya Yahudi itu adalah Kristen laknatullah. Tidak ada label dari pencipta langit dan bumi kalau kitabnya Yahudi itu perjanjian lama. Itu nggak ada. Kalianlah yang melabeli itu. Supaya apa? Pengajaran-pengajaran sesat yang kalian masukkan di situ bisa kalian katakan perjanjian baru. Pret! Penipu. Kitabnya Yahudi Yeremia 31, 32. Bukan seperti yang telah kukatakan dengan nenek moyang mereka. Di data nomor 31-nya dikatakan apa? Sesungguhnya akan ada waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ada kaum Kristen? Ada. Ada kaum Katolik? Ada. Ah. Yang disebut Kami di situ mengakui. ya, ngaku-ngaku boleh. Ngaku-ngaku boleh. Aku akan mengadakan perjanjian baruku dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Apa itu? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka Bani Israel dan Bani Yehuda. Paham? Itu satu. Yang kedua, Taurat yang datang kepada Nabi Musa adalah suatu milik kepunyaan Bani Yakub. Jelas. Ulangan 5 sudah jelas dikatakan dalam kitabnya orang Yahudi. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul. Orang Israel yang dipanggil, bukan kalian. Makanya pertanyaan saya tadi itu nggak tersentuh. Satu-satunya kelompok di atas muka bumi ini yang memasukkan pengajaran-pengajaran asing ke dalam kitabnya Yahudi hanyalah agama Kristen. Bantah itu. Kecuali, silakan. Kecuali Anda sudah melepaskan kitab kalian, perjanjian baru itu dari kitabnya Yahudi, baru kalian boleh mengatakan bukan Kristen. Selama masih kalian gabungkan ajaran perjanjian baru ke dalam kitabnya Yahudi, selama itu juga kalian menggenapi pengajar sesat itu. Demikian. Silakan saya alihkan kepada sahabat. Bang Saya ibadah dulu. Juma tidak mengakui kalau Abraham bapak seluruh bangsa. Sebentar dulu, Ustaz. Berarti Bang Juma tidak mengakui Abraham bapak seluruh bangsa. Bang Arum, selamat malam. Selamat sore Bang Arum. Saudaraku, sampai kau kentut campur cairan merah, kau tidak akan pernah menemukan dalil di kitabnya Yahudi kalau Abraham itu adalah bapak seluruh bangsa. Nggak ada itu dalilnya. Waduh, salah sudah ini. Nah, ya udah, sudah kau tunjukkan di mana dalilnya Abraham adalah bapak seluruh bangsa, di mana? Di mana? Saya keluar dulu, nanti saya tunjukkan. Nenekmu kiper. Udah silakan jadi ahli dulu. Saya buka data. Tapi Bang Juma yang bikin surat apa kitab Tanak menjadi Septuaginta kan bukan orang Kristen, orang Yahudi sendiri yang di perantauan. Asalnya kan dari situ. Perintahnya dari Kaisar, Bang. Dari Yahudi. Ptolemy II itu. Lanjut dulu. Silakan Dinda. Siapa yang bisa nih? Dinda Tahta masih monitor nggak? Beliau kemana? Dinda Arom aja dulu. Silakan. Kerja ini di kantor. Gak apa-apa. Dihandle dulu Bang Arum. Saya sembari menghubungi Ustaz Tahta ini. Ya, silakan. Selamat sore, Mbak Maria Salawati. Maria Salawati, dibuka mute-nya. Maria Salawati. Maria Salawati, selamat sore. Mana? Maria Salawati, selamat sore. Waduh. Sinyalnya buruk sekali, Mbak Maria. Ya, sinyalnya buruk sekali sinyalnya. Coba cari posisi dulu.
Sambil bantu tete layar teman-teman yuk. Ngabuburitnya di sini ya. Kan itu naik kan itu. Ustaz Atta ini sudah ada di atas tadi diturunkan. Ya, Ustaz Atta. Ustaz Atta monitor Ustaz. Pada persiapan buka semua kali Bang Arif. Ini banyak permintaan di bawah teman-teman. Tentu tete layar, jangan lupa posting ulang teman-teman. Send favorit juga bagi yang belum. Silakan. Bunda Rahma, selamat sore Bunda Rahma. Bunda Rahma, selamat sore Bunda Rahma. Bunda Rahma. Bunda Rahma, persiapan buka puasa mungkin. Bunda Rahma. Bunda. Bunda Rahma, Kang Dito naik dulu Kang Dito. Kang Dito. Kang Dito. Ini Bunda Rahma juga nggak ada ini, cuman akunya aja yang nempelin. Orangnya nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru banget, dikeroyok bang semua Gurunda dikeroyok tapi ada semuanya. Mampis kau, harimau sekarang dimakan sama Gurunda. Ya, saya gantikan posisi. Gurunda masih ada sedikit mau ibadah dan juga persiapan puasa, buka puasa. Mbak Maria Salawati, ada mau ditanya, Mbak? Iya, itu Kristen dia tadi yang naik. Cuman sinyalnya, kendala sinyalnya mungkin ya. Ini aja ini si Kibinirin. Si Kibinirin. Selamat sore, sehat Dek. Sehat hari ini. Kebinirin. Yang mana? Ini ada beritakan Kebinirin ini. Oh iya. Ini terlalu banyak permintaan. Iya, aku barusan udah cancel semua. Wih, mantap kali pun itu tadi. Semuanya oten. Ustaz Tahta aja tadi dikeroyok. Sebelum ada Gurunda, Ustaz Tahta kewalahan. Aduh. Jadi ini sudah jadi markas Oten lah ya, Oten kedua jadi di sini. Nggak apa-apa, kalian follow hostnya. Siapa tahu setiap hari kita buka kajian diskusi lintas agama, kalian sudah tahu tempatnya di mana, ya? Tempatnya di sini, di Menara Syiar Arif RH. Ini nomor berapa, Ustaz? Adi, ada berliannya tuh. Ayo silakan, yang mau naik kita diskusi sembari nunggu azan maghrib. Ya, Maria Salawati, selamat sore. Maria Salawati. Maria Salawati, selamat sore. Maria Salawati, selamat sore, Maria. Ini siapa ini? Oriewan. Demera, welcome. Oriwana. Annyeonghaseyo. Saya nyimak bang, sinyalku jelek. Nah ini udah lancar itu tapi. Sudah lancar. Sudah lancar kah? Saya nyimak sudah saja itu. ya, sambil kerja saya nih. Tapi mbaknya Kristen atau Muslim?
Kristen ya. Kok ketawa pula? Serem kali Kok serem sih? Nah, ya kan ditanya Kristen Kristen nggak ya? atau Muslim, malah Oten, ketawa oten. Kristen. Oh, oten. Oknum Kristen atau orang paten. Ya, mungkin tadi menyimak kan. Ya, menyimak kan. Tadi itu ada yang dibilang sama Bang Zuma tadi itu benar semua atau salah semua itu? Saya enggak begitu nyimak, saya ketiduran. Astagfirullahaladzim, ternyata dibayar dengan ketiduran. Maaf ya. Yang penting saya sudah dimasukin. Dimasukin? Kang Dito, Maksudnya dimasukin dimasukkan siapa ke itu? komal ini gitu loh. Dimasukin apa? Sudah sih dimasukkan ke komal ini, ke komalnya Bang Arif. Allah Akbar, udah tahu puasa-puasa Bu. Jangan ngajak pikiran traveling, nggak boleh. Astagfirullahaladzim. Bang Arum masih puasa, aman puasanya? Bang Arum, saudara, assalamualaikum. Arum, bro. Waalaikumsalam. Aman. Aman. Ya, tinggal beberapa menit lagi kok buka puasanya, Masya Allah. Ya, TS Iskandar, selamat sore. Iskandar, selamat sore. Hei. Nah, ya, MKC. Selamat sore. Ya, sore. Ya sore, apa tema nggak ada? Selamat sore, host. Iya, selamat sore. Iya. Jangan kayak paduan suara, gantian. Makanya Gurunda tadi agak sedikit emosi karena Anda gantian. Kayak pasar komal ini. Jadi nggak teredukasi. Silakan. Siapa yang mau ini duluan? Vita Cross. Mau bernarasi duluan, silakan. Silakan. Itu judulnya kan jaminan keselamatan ya ini ya. Oke, ya. Itu jaminan keselamatan sudah pasti atau gimana itu? Terus jaminannya mau kemana itu? Ya Anda yang menjelaskan jaminan keselamatan di agama Anda itu apakah Yesus yang menjamin keselamatan? Apakah Bapaknya, apakah Roh Kudus? Itu yang jelaskan, silakan. Saya ini mau tanya sama yang Muslim ini. Waduh, ini diskusi namanya, Bang. Oh, iya. Silakan Anda paparkan, jelaskan tentang jaminan keselamatan yang ada di agama Kristen. Apakah memang benar Yesus itu menjamin keselamatan Anda untuk kemudian hidup yang kekal, yaitu masuk surga? Silakan. Aku bukan Kristen. Loh kok bukan Kristen, lo yang pernah naik ke sini kemarin ngakunya Kristen? Anda jangan bohong lah. Makanya saya naikkan. Belum naik, cuman aku nggak Kristen, bukan Kristen aku ya. Loh, kemarin 2 hari yang lalu Anda naik di sini. Tapi aku 2 kali sudah Anda naik di sini, makanya saya naikkan lagi. Gimana? Ya udah kalau nggak bisa mendalami di diskusi tema ini, silakan ganti yang lain, silakan. Sekarang siapa yang mau naik? Ya, beritakan apa Christian KC. Beritakan. Halo, ya apa? Ya lanjut. Saya belakangan, lanjut. Ya, Kristen Seti dulu. Silakan. Lawan diskusinya saya siapa sih? Yang cerdas Ini ya. ada Kang Dito. Jangan framing lah. Enggak cerdas dia ini, enggak usah. Aduh, Demira, Supro. Si Tata mana tadi? Ini kan berbicara tentang jaminan keselamatan dari Yesus, iya kan? Iya. Alasannya kenapa? Yesus pernah berkata begini, tidak seorang pun yang pernah naik ke surga selain dia yang telah turun dari surga, yaitu the Son of Man. The Son of Man siapa? Dia berbicara tentang dirinya sendiri. Ketika kita sangkut pautkan dengan surat-surat yang ada di Alkitab, jelas bahwasanya dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya orang lain dapat diselamatkan. Oleh sebab itu Yesus dengan gamblangnya berkata, akulah jalan dan keselamatan dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Ingat ya teman-teman, hanya melalui Yesus saja keselamatan. Jadi saya mau yang cerdas di sini, jangan yang longor. Oke. Kalau Dito Saya nggak kasih bisa, dalil bantahan. kamu disiplin ilmumu belum sampai Kang Dito, belum bisa kamu debat dengan. Banyak bacot kau. Kayak gini ku tanggapin. Satu-satunya yang dikatakan oleh Paulus, ada orang Kristen 14 tahun yang lampau dan orang itu naik ke surga. Kutanya samamu, siapa dia? Saya kasih tahu kamu ya. Paulus itu bercerita tentang pengalaman spiritual yang dia alami. Paulus berkata entah di dalam daging, entah di dalam roh. Dia berbicara tentang pengalaman spiritual yang dia alami sendiri. Nah itu dia. Saudara. Paulus pernah dibawa ke langit oleh roh kebenaran. Nah, itu. Begini. Jadi Kang Dito, di situ dikatakan salah. Saudara, di situ dikatakan, gantian dong kita bicara. Di situ dikatakan, aku tahu tentang seorang Kristen. Yang ngomong Paulus. Paulus itu yang Kristen. tahu, astagfirullahirrahmanirrahim. Gantian dulu, kenapa kau nggak ada kondisi? Takut kau. Bukan takut. Kau bilang kau kapabel diskusi lawan saya aja, kau nggak paham. Masalahnya kau diam dulu, nggak usah kejang-kejang. Ya oke, kau lanjutlah, aku dengar dulu. Jangan kau kejang-kejang. Jadi di situ dikatakan, aku Paulus mengatakan, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Nah, yang kutanya, siapa orang Kristen yang diketahui oleh Paulus? Apa yang kau jawab? Ini begini Kang Dito, karena kamu bukan orang hermeneutik, jadi kamu tidak memahami ini. Karena disiplin ilmu kamu tidak di sana, Bang Dito ya. Jadi nggak usah astagfirullahaladzim. Kenapa sih orang Kristen nggak mau diskusi, cuman bisa merendahkan orang? Kan saya menyampaikan kebenaran. Itu dia berbicara tentang spiritualnya. Tentang nggak usah bahas ke hermeneutik. Sebentar. Kamu dikasih tahu kebenaran kok menyampaikan. Dia sekolah apa sih? Sekolah apa sih dia? Sekolah apa sih dia? Hermeneutik. Di sini kalau enggak, kau sekolah apa? Kau sekolah apa? Kau sekolah apa sih? Kau sekolah apa sih? Pengetahuanmu. Kau sekolah apa sih? Enggak sampai kamu. Kau sekolah apa sih? Kau sekolah apa sih? Loh, enggak usah kau sekolah apa sih? Yang jelas kau sekolah apa sih? Di atasnya kamu, Bang. Kamu perlu belajar. Oke, kutanya samamu. Oke, kalau kau sekolah, kutanya samamu Kristen ya. Kamu dulu, hermeneutik itu apa? Saya tanya kamu dulu, mengerti kamu enggak? Sebentar, kau kan sekolah. Kau kan sekolah. Sebentar. Makanan itu. Bahaya ini. Astaga. Di Alkitab itu kan ada namanya judul perikop. Tahunya kau judul perikop itu Kristen sejati? Orang cuman kasih dulu lah, nanti aku tanggapi kalian berdua ya. Oke, coba ini awal dari perkuliahannya, awal dari pembahasan kitab. Ayolah. Siapa pertama yang menyusun perikop itu? Yang buat perikop itu siapa? Tanya dulu samamu sebelum masuk, kalau kau pintar. Siapa dan tahun berapa? Botol itu awal sekolah itu. Kamu nggak cerdas, siapa? Siapa dan tahun berapa? Kasih dulu kamu. Nggak ada ilmu itu. Nggak ada ilmu itu Kang gitu. Setengah-setengah. Iya nggak apa-apa. Kita kasih pelajaran dia. Boleh izin sebentar aja buka data. Yang kita bahas adalah ini. Aku tahu tentang seorang Kristen. Ini yang kutanya. Yang ngomong adalah Paulus tentang Kristen. Apa yang dia katakan kemana-mana lah dia ngomong kan. Nih tentang seorang Kristen. Nah, kalau bukan dari hermeneutik, nih Kristen di sini 5547 benar-benar Kristen bukan? Ini Kristos. Diterjemahkan Kristen. Kristos itu adalah Kristus. Nih, Kristus. Coba kita baca lagi ya. Kristus ternyata. Aku tahu tentang seorang Kristus. Kau yang goblok, kau yang longor, hermeneutik. Sinilah Bang. Mau ndak nyampe di sana sulit memang Bang. Ini Kristen. Kau diam dulu.
kau pahami dulu ini. Seorang Kristen di sini apa original teksnya? Kok ini di sini Kristus? Kristus itu Mesias. Kok kau pula yang mengatakan kami tidak paham? Jadi apa poinnya? Ini adalah penerjemahan yang diawur. Kalau yang benar Kristus tadi adalah Kristus, maka bacaannya aku tahu tentang seorang Kristus 14 tahun yang lampau. Kalau kau anggap di tafsiran hermeneutikmu itu adalah Paulus, apakah Paulus Kristus? Nah, kau jawab. Apakah Paulus Kristus? Aku akan kasih data 100% valid. Paulus juga Kristus. Nah, kau jawab sekarang. Jadi orang Kristen di sini Paulus sendiri atau bukan? Atau siapa yang disebut orang Kristen ini? Silakan. Semua yang diurapi itu namanya Kristus. Kristen juga diurapi Roh Kudus. Diam dulu kau cuma junta. Kasihan ini Kristen sejati nih. Udah mulai mau kabur dia, bingung dia, tidak mau buka mic dia. Buka mic-mu, woi. Balul. Bodoh tapi sombong. Sombong banget orang bodoh. Boleh saya tanggapi Dito? Boleh, silakan. Oke, boleh? Ya, tapi dengan syarat kita dua arah ya. Ya, nggak apa-apa. Asalkan pakai data ya. Kalau mau hujan, kalau itu senggol baco. Kalau mau hujan senggol baco, Pakai ya. data ya. Kita sama-sama pakai data ya. Boleh? Oke, di situ dikatakan Paulus, dikatakan di situ Paulus bahwa semua pengikut Kristus itu adalah Kristen. Begitu. Dan pertanyaan yang sama, Kau ngomong belepotan kemana-mana. Pertanyaan yang sama. Apa agamanya Nabi Muhammad sebelum ada Bacok, senggol bacok. Oke, izin ya. Selamat menjalani ibadah puasa, Pak Ustadz Arif, Bang Suma, Kang Dito, hormat ya. Hormat ya, Pak Wesley. semua ya. Sukses ya. Sukses dalam ibadah puasa ya, bulan suci Ramadan. Oke, lanjut. Hormat ya, lanjut. Abang diskusinya. Ya, Kristen. Kau tadi sok pinter kali kau bilang muncungmu. Kau Dito tidak sepemahaman. Kau Dia enggak, ini begitu. Kang Dito. Dia bilang kan sekolah. Yang gua tanya tadi itu materi awal kuliah itu loh. Itu harusnya tahu loh. Sebelum membedah ke dalamnya itu materi awal itu harusnya tahu dia perihal perikop di dalamnya. Ya, apa kalian sudah bernarasi? Kalau ada yang kalian sulit, kamu tanya sama aku lah. Bisa aku bantu jawab. Yang penting kalian Sok-sokan kau, waduh, tapi kau diam. tidak. Ini kita bicara kebenaran. Percaya diri. Karena begini, kebenaran yang memerdekakan kita, teman-teman, ya. Begitu. Ya udah, siapa yang mau muncul duluan? Siapa yang muncul duluan ini? Sebab kita, ayo. Aku Siapa? tanya Dito dulu. Aku mau tanya si Dito ini. Mau nggak kamu aku tanya Dito? Apa yang mau kau tanya? Dito kok kalau aku tanya ketakutan dia gimana? Apa yang mau kau tanya? Siapa juga yang ketakutan? Budek lor. Noten dari tadi. Kita ini temanan Dito. Jangan kamu terlalu ngeres gitu sama aku. Kok ngeres pula dibilangnya apa? Dibilang ngeres. Itulah Dito, kita ini teman. Santai aja teman. Iya, apa yang mau kau tanya? Nih begini Dito ya. Ini tentang ini kan momennya sekarang puasa Dito ya. Apakah di dalam Al-Quran itu memang ada perintah langsung untuk berpuasa, Kang Dito? Ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam wa kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah. Nah, surah Al-Baqarah ini 183. Untuk menjelaskan itu, karena di sana tidak dijelaskan jam sekian,
harus berhenti berapa jam. Enggak, itu kan cuma menjelaskan tentang hal-hal itu. Oh, Orang kau tanya seumur hidupmu sama Ustaz Tata. Aku udah mau macam-macam. coba dulu lah Dito. Ini kan sebagai teman ini aku bertanya nih sama kamu, gimana sih Dito? Kau nggak tahu nggak artinya yang dibacakan surat sama Bang Arif tadi, kau Kristen? Sangat tahu Bang. Apa? Coba apa artinya? Aduh, ini abang ini meragukan. Apa artinya? Iya, ragu saya. Apa artinya? Begini Bang, kalau kamu mau bertanya. Apa artinya? Apa artinya? Apa artinya? Kamu bertanya, nanti Artinya kamu apa? deh, Mak, nanti aku Artinya ajarin. apa? Artinya apa? Artinya apa? Artinya apa? Astaga. Artinya apa? Wih, kok ketawa sih? Tolol ya? Aduh, lucu kamu ini. Artinya apa? Itu cuma pertanyaan Kok receh, tolol ya? Bang. Barang Kok lewat. tolol ya? Artinya apa? Artinya apa? Kok bodoh ya? Artinya apa? Artinya apa? Artinya apa? Macet. Kebanyakan makan tai kau ya? Gak B2, Bepong. Apa artinya? Woi, apa artinya, woi? Tidak mendalami hal itu, Pak. Iya, kalau nggak mendalami nggak usah tanya. Jawab dulu artinya apa? Tadi kan nanya, udah dikasih datanya sama Bang Arif. Artinya apa? Woi, 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 nggak punya telinga kah? Woi, Mana? kiu. Nanti kalau kamu Apa artinya? Apa artinya? Apa artinya? Artinya apa? Artinya apa tadi? Ilmu kamu Kau kan udah nanya. masih kurang. Kau udah tanya tadi. Kau udah tanya tadi. Artinya apa? Artinya apa? Artinya apa? Artinya apa? Dengar dulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya apa? Memalukan dirimu di pemalukannya. Artinya apa? Iya, artinya apa? Artinya apa? Artinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayo, artinya apa? Artinya apa? Enggak ada ilmu dia. Ini artinya apa? Artinya apa? Sama Tata kamu enggak cerdas kamu. Artinya apa? Artinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya apa? Bukan imannya. Artinya apa? Enggak mungkin lah. Ya dia tadi nanya. Kan tadi dia nanya. Itu artinya apa? Cara diskusi artinya apa? Kamu Arom? Artinya apa? Jawab dulu, baru bisa diskusi. Artinya apa? Loh, kamu artinya apa? Cerdas apa tidak kamu ini Arom? Artinya apa? Kamu ini. Artinya apa? Jawab dulu, baru diskusi. Kalau nggak jawab, gak usah kasih diskusi dia Bang Arif. Kira-kira kalau saya bisa jawab Arom, sombong. Artinya apa? Arom, kalau aku bisa jawab Ya. kira-kira apa kira-kira yang kamu bilang? Kamu mau menyangkal imanmu? Mau berani kamu? Iya, aku lanjut diskusinya. Jangan, enggak mau saya kalau Nggak, yuk. tangannya. Longor, tolol. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya jawab. Botol. Kamu takut. Sudahlah Arom. Botol. Arom, kamu belum cerdas Bang. Belajar dulu kamu. Ya. Botol kau. Pergilah kau. Botol kau. Ayo, silakan. Ustaz Tata, monitor Ustaz Tata. Handle dulu Ustaz. Ustaz Tata. Yang Ustaz Tata, monitor Ustaz. ke Ustaz Tata. Silakan yuk tanya. 24 jam yuk. Ini lebih masuk akal sama Tata. Tadi Bang Juma itu meragukan terkait Abraham adalah bapak seluruh bangsa. Nah itu yang mau saya tanya, bagaimana Pak Tata? Apanya? Bahwasannya Abraham gimana? adalah bapak seluruh bangsa, saya menyatakan begitu. Ya, dalilnya di mana kamu ngomong gitu? Datanya di mana? Di Kejadian 12, 2 dan 3 kan sudah jelas. Berkat seluruh umat kaum di bumi ini datangnya dari Abraham. Gini, tanda-tandanya samawi itu diantaranya memberkati Abraham. Kayak Islam. Islam ini setiap sholat
kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Kalau Kristen apa? Ada nggak? Sema Ibrahim apa? Kalau orang Wahyudi itu kan pasti kan, ya. Allah apa Abraham kayak gitu. Nah Islam juga sama, memuliakan. Kalau Kristen apa yang dilakukan Kristen? Ada nggak seperti jelas? Islam? Keturunan Abraham dialah keselamatan. Yesus kan keturunan Abraham. Abraham kalau dalam Islam dalam perjanjian lama tauhid, mentuhankan Allah. Apakah Yesus tauhid juga ajarannya? Jelas tauhid. Oke, kalau Kristen kan sudah jelas di 1 Korintus 8 Kristen tauhid apa enggak? Allah itu adalah sesembahan, Tuhan itu satu, Yesus. Apa Tuhan itu? Tuhan Yesus 1 Korintus 8 ayat 6. Oke, saya nanya ke Yesus. Yesus, siapa Tuhan itu? Allah Bapa, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah sekarang kalau Tuhannya Yesus Allah Bapa, Tuhannya Kristen siapa? Allah langit dan bumi, sesembahan itu. Coba baca. Coba baca. Matius 11:25 coba. Tuhan Allah langit dan bumi. Coba baca. Salah. Aduh, timbul tenggelam saya nih kalau atau saya keluar dulu lagi gitu. Tidak usah. Masa kamu tidak tahu? Coba. Aku bersyukur kepadamu siapa? Jadi situ Allah Bapa yang Tuhan. Oke, siapa Tuhan langit dan bumi di situ? Allah sesembahan 1 Korintus 8 ayat 6. Yang saya tanya menurut Yesus Tuhan langit dan bumi siapa? Bapa pencipta langit dan bumi. Kalau menurut Kristen siapa? Tuhan penguasa Yesus. Oh berarti menurut Yesus Tuhan itu Allah Bapa, menurut Kristen Yesus gitu. Berarti beda. Kan sudah saya bilang 1 Korintus 8 ayat 6. Bagaimana dibantah itu? Menurut Paulus Tuhan itu Yesus, menurut Yesus Bapa yang Tuhan gitu. Sembahan Allah, sesembahan. Siapa sesembahan? Allah 1 Korintus. Di mana datanya? Ya datanya di mana? 1 Korintus 8 ayat 6. Menurut Yesus itu loh, Tuhan itu siapa? Tuhan satu-satunya itu. Ya Allah, sesembahan Allah. Kalau menurut Kristen? Sesembahan. Kalau menurut Kristen? 1 Korintus 8 ayat 6 kan sudah jelas Pak Tata dalilnya. Bagaimana dibantahkan? Berarti jelas ya. Oke, berarti udah jelas. Menurut Yesus Tuhan itu Allah Bapa, kalau menurut Kristen Yesus gitu ya. Oh, berarti intinya beda. Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Kristen beda berarti. Ya udah. Lanjut Bang Tejo, lanjut. Tuhannya Kristen. Apa Jo? Apa Jo? Tuhannya Kristen tuh dari dulu tuh Yesus Bang Tata. Tejo, jualan iki wae, jualan takjil wae. Tejo, wis jualan takjil lho, Tejo. Piye tuh iki wong dijawab kok malah bulet. Masa dari dulu ndak tahu Dol takjil wae. Takjil. Ndak, maksudnya ini begini loh, kan sudah tahu dari dulu itu Tuhannya Kristen, itu adalah Yesus, kok masih dipertanyakan apa yang salah di dalam? Ya udah berarti beda, berarti Yesus mentuhankan Bapa, Kristen mentuhankan Yesus. Ya udah. Selamat pagi. Pagi. Sudah tahu yang namanya Bapa itu satu dengan Yesus. Di mana masih datanya? lagi diputar-putar dengan Bang Tata. Datanya di mana datanya? Aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Di mana datanya? Ya itu tadi disampaikan oleh Bang
Si Majinta tadi datanya sudah lengkap. Kalau kamu nanya ke saya mana datanya, tak kasih 5 data kamu. Ayat-ayat kayak gitu. Saya cuma nguji kamu. Saya cuma ingin membuktikan bahwa Kristen tidak ada yang paham Bible. Itu aja. Boleh aku tanggapi? Boleh, silakan. Nanti saya tak tanggapin dengan puluhan data nanti. Oke, terima kasih. Jadi Yesus di Injil itu memberi keselamatan, itu Yohanes 10 ayat 28. Sebaliknya Allah memberi ketentuan mendatangi neraka dalam Maria. Oke, jadi menurut Kristen keselamatan itu Yesus Tuhan, menurut Yesus Allah yang Tuhan. Apa begitu, Tata? Kau jangan begitu dong. Ya silakan pakai data. Ketika dibawa narasi seperti itu pakai data. Ya silakan pakai data. Ya silakan pakai data ya. Gomu data. Ya silakan. Nggak usah curhat lah. Lanjut. Kau selalu curhat, ditunjukin data kau bilang curhat. Mana datanya? Silakan. Ayo. Ada kalian ini ya apa kan ini? Diskusi itu 2 arah. Agama. Ya apa berapa? Walaupun 5 arah saya tak lah ya nih. Ayo. Apa temanya? Ayo. Puasa, jagalah hatimu. Loh, kenapa memang saya? Apa sih yang tidak saya jaga? Justru saya kalau lapar nih semangat, saya cerdas saya biasanya kalau lapar. Masalahnya kau tidak bisa jaga mulutmu karena mulutmu itu yang mulut saya ini, saya kan dari tadi kalau setiap saya jawab, saya nanya dulu, Yesus, gimana Yesus? Ya benar kamu tahta. Oke. Nah, gitu. Ayo silakan. Kamu nanya aja lah. Yesus Ngapain? itu adalah Tuhan. Ya di mana datanya? Ya Matius 9 ayat 6, Matius 4 ayat 7. Mana ada Tuhan di situ kayak gitu? Baca dulu dong ayatnya baru kayak gini. Coba kamu baca KBBI. Tuhan itu kan wujud tertinggi, disembah, pencipta. 9. Ini kalau saya nanya ke Yesus, Tuhan itu wujud tertinggi loh. Iya Tata, siapa itu? Allah Bapa. Bapa lebih tinggi daripada aku. Yohanes 13:16. Yesus, Tuhan itu disembah loh. Iya Tata, saya menyembah. Siapa yang kamu sembah Yesus? Allah Bapa. Yohanes 4:22. Nah jadi jelas kata Yesus yang Tuhan itu Allah Bapa karena wujud tertinggi disembah pencipta. Yesus. Tata jangan dituhankan aku jangan dituhankan ya, karena aku ini bukan Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 5:30. Masa ada Tuhan ngomong, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Masa ada Tuhan ngomong gitu? Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Masa ada Tuhan ajarannya bukan dari dirinya? Aku bermujizat karena minta kepada Bapa. Yohanes 11:44. Masa mujizat aja minta? Jadi kalian ini, aduh, payah. Jangan mencobai Tuhan, Pak Tata, jangan. Taunya cuma curhat, dikit-dikit curhat. Coba bantah lah pakai data lah. Kalau tiba begini, Yesus dicobai iblis. Tata, percaya. Nah iya makanya masa ada Tuhan dicobai iblis? Kan kalian ini lucu. Ada Tuhan dicobai iblis. Nah gimana sih? Jadi ketika saya berdoa minta uang sama Tuhan nggak dikasih, jadi saya bilang Tuhan itu tidak kaya. Oh, ya kalau kamu minta kepada siapa Tuhan siapa kamu? Coba kamu minta kepada Tuhan siapa? Pokoknya Tuhan lah gitu. Pokoknya Tuhan aja. Jadi ya saya bilang Tuhan tidak kaya. Wajar enggak dikasih. Ya wong kamu itu ada ulat lewat, kamu dikatakan Tuhan. Dan pokoknya Tuhan gitu. Harus jelas siapa Tuhan itu. Kalau pokoknya Tuhan lu, pokoknya Tuhan ya udah dikasih kamu minta. Tuhan itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oke, saya nanya, Yesus, kamu kalau minta kepada siapa? Kepada Allah Bapa. Lukas 6:12, semalaman Yesus berdoa kepada Allah. Nah, kamu sih berdoanya kepada Yesus. Wong Yesus berdoa kepada Allah, kamu berdoa kepada Yesus. Gak nyambung. Tidak apa-apa, karena Matius 28 ayat 19 sudah jelas di situ. Apa? Segala kuasa ada dalam tanganku. Apa lagi? Apa? Yesus, saya nanya kamu kuasa, Sus. Tidak, Tata, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 5:30. Ya wajar, udah dikasih wong dia tidak bisa berbuat apa-apa. Matius 28 ayat 19, segala kuasa ada dalam tanganku. Oke, apa? Yesus, segala kuasa, siapa yang memberi kuasa ke kamu, Sus? Allah Bapa. Ya wajar, wong Yesus gak bisa diberi kuasa.
Seharusnya yang kamu tuhankan yang memberi kuasa ke Yesus. Ini enggak, segalanya telah diberikan kepadaku. Siapa yang memberikan? Allah Bapa. Berarti Allah Bapa yang Tuhan. Ini enggak, orang diberi kekuatan, diberi kuasa, malah dituhankan. Tidak bisa, Tata. Tidak bisa. Apa? Tidak bisa. Tuhan Tidak Allah bisa tidak apa? akan memberi kepada kamu manusia. Tidak akan Loh, Yesus memberi. saja minta kok. Yesus saja minta. Tidak. Segala kuasa sudah diberikan kepada Yesus. Diberi. Terus, kenapa Yesus mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa? Dalam Yohanes 5:30. Kenapa dia masih minta mujizat? Yohanes 11:44. Ayo, kenapa? Itu kehendaknya Tuhan, Pak Tahta. Tuhan siapa? Kehendak Tuhan siapa? Loh, Yesus Kehendak Tuhan berkehendak siapa? berkata begitu. Tuhan Yesus. Begitu gimana? Hah? Tuhan Yesus. Lalu Ya. Tuhan yang memberi kuasa ke dia bukan Tuhan. Tuhan Yesus. Sama. Oh, sama, berarti ada dua. Tidak, satu. Kalau satu yang mana? Bapak atau Yesus? Yesus. Berarti Bapak bukan Tuhan. Yesus Tuhan. Kamu Bapak ngomong apa? sesembahan Bapak. Bang Tata Oh, tidak berarti percaya yang tentang berarti kekuasaan yang Tuhan Kalau adalah Tuhan itu bisa yang Tuhan menjadi- Yesus yang disembah. Bapak gitu. Iya, Yesus. Betul, mantap, mantap Pak Tahta, Yesus. mantap. Berarti ada dua. Satu. Oh, kalau Yesus kan menyembah Bapak, Kristen menyembah siapa? Ya, saya kasih contoh ya, kau Tata ya. Ya, gimana? Saya bernama Ya, gimana? Stephen. Ya, nama KTP saya Stephen. Terus? Tapi nama panggilan saya Yudas. Terus. Bagaimana kau? Beda tidak itu? terus? Beda kan tapi sama orangnya. Oke. Sekarang ke Tuhan. Menurut Yesus Tuhan Bapa. Menurut Kristen Tuhan Yesus gitu. Ya, Yesus Tuhan. Oh. Menurut Kristen. Tapi kalau menurut Yesus Bapa yang Tuhan gitu. Kau bertanya kan tentang Tuhan. Aduh. Iya, siapa kau- Tuhan itu? Yesus. Ya, siapa menurut Yesus? Yesus. Menurut Kristen ya. Oke, menurut Kristen. Sekarang saya nanya ke Yesus. Yesus, siapa Tuhan itu? Allah Bapa, Matius 11:25. Tapi kata Kristen, kamu yang Tuhan Yesus. Botol mereka Tahta. Makanya jangan nanya ke Kristen, Tahta. Kristen ini tidak tahu Bible mereka itu. Injilin saja mereka. Tapi ingat Tahta ya, tanpa perpuluhan ya. Oke, Yesus. Nah, oke. Silakan. Kata, nama saya panggilan Yudas. Nama asli saya bukan Yudas. Tapi itu beda pribadi tidak? Nah, apakah kau Yudas apa? Yudas gimana maksudnya? Langsung pakai data aja. Oh ini. Pak, Gini loh, langsung pakai data saja, langsung. Wah, kamu perbandingan gak nyambung kamu. Putusan Suma kok kayak begini? Aduh. Kenapa? Putusan Suma kayak begini. Nggak laku pemahamanmu. Orang nggak Udah, akan jelas, masuk ada Islam apa-apa, saya. kalau begini caramu. Do poro oten otake botol. Asik dia. Makanya saya bilang orang Tata ini masa kau tidak Iya. paham tentang orang nggak kekuasaan. akan masuk Islam kalau gaya Tata begini terus. Iya. Kalau gaya Bang Suma, waduh. Silakan. Nih, gini. Di sini saya ada dengar apa-apa, udah diem dulu. Ini saya waktunya nih. Oh, oke, aku turun ya. Payah kau Bang Tata, bertobatlah, percaya Yesus. Ya, makasih ya. Oke. Tuhan bukan pencipta langit dan bumi. Ada gimana? Ya gimana? Sudah kita istirahat dulu Ustaz. Di sini sudah kurang 2 menit Ustaz. Ya ada dengar apa-apa ya? Lanjut. 51 ini. Bentar lagi. Kabar turun dulu Ustaz. Tutup Ustaz. Ya kita jumpa lagi nanti malam setelah habis sholat Isya ya teman-teman, habis sholat tarawih kemudian menghatamkan 1 juz dulu sekitar 8:30 kita jumpa lagi. Akhirul kalam ila subhanal muwaffiq ila adamin thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tercurahkan dengan bilutf, dengan tutur kata yang lembut, nasihat dengan nasihat yang mulia, nasihat dengan yang hadir dari hati sucinya orang tua, ibu bapak, maka itu akan punya asar, punya dampak, punya pengaruh terhadap psikologi anak kita, psikologi anak muda, jika dinasihati dengan cara yang baik. Quran sudah memberikan model pendekatan yang hebat, adalah pendekatan yang sifatnya approach, pendekatan yang luar biasa, yang humanis. Quran katakan dalam Al-Quran, Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Fabima rahmatim minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Al-ayah. Dengan sebab rahmat Allah, maka lakukanlah sikap-sikap humanis kepada mereka. Jika Anda melakukan sikap yang keras kepada mereka, ya, yang sikap radikal, ekstrim, ya, atau menjudgment kepada mereka, bukan mereka akan dekat kepada Anda, tapi mereka menjauh. Itu teori konstruktif yang luar biasa dari Al-Quran tentang bagaimana mengayomi masyarakat, mengayomi anak muda, mengayomi peserta didik dengan penuh kecintaan, kelemah lembutan. Quran ini menggambarkan tentang bagaimana humanitas itu, sisi-sisi manusia harus dilekatkan dalam psikologis anak remaja. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah at-tarkis. Bagaimana anak muda itu dibuatkan simbol-simbol yang menyebabkan mereka tetap ingat terhadap simbol-simbol kebaikan. Siapa idola mereka? Kalau idola mereka ulama, ulama itu yang ya diberikan spirit tentang ya perjalanan hidup seorang ulama yang gemar, yang menjadi, ataukah tokoh-tokoh besar yang tak masalah kita jelaskan kepada mereka ya perjalanan hidup spiritual, perjalanan intelektualnya, perjalanan sosialnya, agar itu menjadi inspiratif bagi mereka. Itu yang kemudian disebut dengan tarkis. Bagaimana ya termodifikasi persoalan-persoalan penting itu dalam senak benak mereka, dalam intelektualitas mereka, dalam spiritualitas mereka, hingga dia muncul menjadi generasi-generasi yang terpatri karakter yang mulia. Kemudian yang keempat adalah at-tansyi', membangkitkan semangat motivasi yang kuat kepada generasi-generasi muda. Saya kira ini perlu yang menjadi prioritas kita dalam melakukan pendekatan-pendekatan kepada anak-anak muda hari ini. Kita tidak bisa dengan kekerasan, tidak bisa dengan kekuasaan yang serba memaksa mereka, karena eranya sudah berbeda, medianya sudah berbeda, sehingga 4 poin inilah cara yang paling jitu untuk membangkitkan semangat generasi-generasi yang bisa menjadi pemimpin masa depan. Inilah Ramadan sebagai wadah untuk menjadi orang-orang yang muttaqun, orang-orang yang mutawadhi, orang yang rendah hati, kemudian orang yang tawadhu, orang yang tawadhu secara intelektual, ya, kemudian tidak pernah sombong dalam segala hal. Kemudian mereka orang yang wara', tidak pernah rakus, tidak pernah tamak. Kemudian orang yang yakin akan eksistensi dirinya, yakin akan prestasi dirinya, dan yakin akan motivasi dirinya untuk menjadi orang yang mulia. Kemudian itulah orang-orang yang digambarkan dalam Al-Quran dengan orang yang al-faizun, orang yang beruntung dunia wal akhirah. Amin, Allahumma amin. Saya kira demikian pandangan saya tentang bagaimana Ramadan sesungguhnya, bagaimana mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan bagaimana caranya kita menjaga generasi-generasi muda ini agar terus terkontrol intelektualnya, ya, terjaga imannya, dan terus menjadi generasi yang sukses di masa-masa yang akan datang. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma waffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa waktu berlalu begitu cepat. Kita sekarang telah berada di bulan Sya'ban, yang dalam hitungan hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita akan datang tamu yang agung, tamu yang mulia. Dan selayaknya kita menyambut tamu yang mulia, maka kita perlu mempersiapkan diri, mempersiapkan apa yang dibutuhkan untuk menghormati tamu yang mulia ini. Ketika kita akan menyambut bulan suci Ramadan, maka ada hal-hal yang tentunya perlu kita persiapkan. Setidaknya kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya, paling tidak ada 5 hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah mempersiapkan hati yang bersih. Menyambut Ramadan ini dengan penuh sukacita, dengan kelapangan dada. Kita perlu rasanya untuk membersihkan hati kita dari dosa-dosa. Maka yang perlu kita lakukan adalah yang pertama dengan cara memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat atas segala dosa yang telah kita lakukan. Kemudian kita juga memohon maaf kepada sesama manusia jikalau ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Karena terkadang yang menjadi faktor penyebab kita tidak dapat melaksanakan ibadah dengan maksimal di bulan Ramadan lantaran dosa-dosa kita yang memberatkan jiwa kita. Oleh karena itu, persiapan jiwa, persiapan hati yang bersih ini merupakan hal yang pertama yang perlu kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah persiapan ilmu tentunya. Karena Ramadan ini adalah bulan yang mulia, yang di dalamnya terdapat fadilah, keutamaan-keutamaan, yang itu akan didapatkan hanya oleh orang-orang yang mengetahui tentang keutamaan itu. Apalagi di bulan Ramadan ini ada kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Dalam melaksanakan ibadah puasa, kita perlu mempersiapkan diri dengan ilmu agar puasa yang kita lakukan dapat kita lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syarat diterima ibadah puasa kita adalah niat yang ikhlas dan tata caranya sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah kita perlu mempersiapkan fisik kita. Karena ibadah puasa ini adalah ibadah fisik yang membutuhkan ketahanan tubuh. Maka kita perlu mempersiapkan jasmani kita dengan cara kita berolahraga, mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan menjauhkan diri kita dari makanan-makanan yang dapat merusak tubuh kita, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan tenang, dengan sehat, insya Allah. Kemudian persiapan yang keempat adalah persiapan planning, target apa yang akan kita capai di bulan Ramadan yang akan datang ini. Karena ibadah Ramadan ini tidak datang setiap hari, dia hanya datang setahun sekali. Maka kalau kita tidak memiliki target yang jelas, maka Ramadan akan lewat, berlalu begitu saja tanpa makna. Tetapi